Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita 60 hadis sultaniyah ya, setiap Sabtu pagi ini. Kita masuk kepada pembahasan beberapa aspek penting dalam pemerintahan dan persatuan. Betul ya? Hadis ke-31. Apa yang akan kita bahas di hadis 31 ini adalah tentang pemerintahan. Itu pakai koma ya. Pemerintahan adalah atau pemerintahan itulah simpul Islam yang menjadi tempat bergantung perkara-perkara lainnya. Jadi ini umat Islam harusnya paham pemerintahan itulah penting bagi mereka menjalankan syariat Islam. Pemerintahan Islam, pemerintahan yang menerapkan syariat Islam itu adalah ya akan memudahkan dan boleh dikatakan ya melancarkan mereka untuk melaksanakan syariat Islam yang lain ya. Jadi di samping syariat Islam atau pemerintahan itu adalah syariat Islam itu tersendiri, tapi dia bisa menjadi simpul yang akan apa? Bergantungnya perkara lain. Banyak urusan pemerintahan, urusan Islam tidak bisa sempurna tanpa adanya pemerintahan. Ya, makanya orang Islam itu paham bahwa akidah Islam itu adalah akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Orang Islam itu harus paham dengan bagaimana pengaturan urusan umat. Dan yang paling efektif mengatur urusan umat itu adalah dalam sistem pemerintahan, dan memang seharusnya begitu karena memang syariat Islam memerintahkan seperti itu. Apa bunyi hadis ke-31 ini? Ya. Dikatakan di sini la yunqadanna ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatun ya tashabbatan nasu ya billati taliha wa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Hadis riwayat Imam Ahmad nih ya. Simpul Islam akan terlepas satu demi satu. Jadi ini adalah kabar dari Rasulullah SAW. Ya, kabar dari Rasulullah SAW tentang keadaan umat di masa yang akan datang. Pada waktu hadis ini diucapkan, nanti akan ada kondisi bahwa akan ada di situ simpul umat ini akan terlepas satu demi satu. Setiap kali sebuah simpul yang menjadi tempat bergantungnya manusia terlepas,
akan diikuti oleh terlepasnya simpul-simpul lainnya. Jadi istilahnya itu ngerembet. Simpul yang satu lepas, ya, simpul itu ikatan, bukulan apa namanya, ya ikatan, gitu. Lepas satu, ya, terurailah yang lain, gitu. Terurai di situ. Kenapa? Karena simpul yang pertamanya ini memang berkaitan dengan yang terurai ini, ya. Jadi simpul-simpul lainnya akan terlepas. Kata Rasulullah SAW, dan simpul yang pertama yang terlepas adalah perkara pemerintahan, al-hukmu. Nah, sedangkan simpul terakhir yang terlepas adalah perkara sholat. Jadi kalau sholat umat Islam ini sudah betul-betul lepas dari urusan umat Islam, berarti ini simpul terakhir umat. Tapi sholat ini, ya, sebelumnya itu sudah ada simpul lain yang bagaimana? Yang harusnya umat Islam tetap ikat dan kuatkan. Yang pertama kali yang kemudian dilepaskan, yang harusnya umat Islam pahami adalah tadi simpul pemerintahan yang harus dia kuatkan kembali. Makanya penting umat Islam nggak boleh nggak peduli kepada politik. Umat Islam nggak boleh nggak peduli kepada sistem pemerintahan. Ya, gimana penjelasannya dari hadis Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad nomor 21.139. Jadi dikatakan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikatkan simpul-simpul Islam, termasuk simpul yang paling penting yaitu perkara pemerintahan. Setelah beliau SAW berhasil mendirikan negara Islam di antara orang-orang Ansar, Muhajirin dan orang-orang non-Muslim, di mana di sekitar Yastrib. Jadi di Madinah, di Yastrib. Setelah beliau hijrah meninggalkan kaumnya di Mekah. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, simpul ini siapa yang buat? Maksudnya bukan yang buat, yang meletakkan pertama kali. Tentu ini adalah urusan agama. Tapi Rasul menguatkan simpul ini pertama kali itu adalah saat Rasulullah SAW mendirikan daulah Islam pertama, yaitu apa? Daulah Islam di Madinah. Yastrib berubah namanya di Madinah. Wilayahnya seluruh Jazirah Arab pada waktu itu, demi sedikit demi sedikit. Ini simpul umat. Jadi kalau misalnya orang mengatakan misalnya Islam nggak ada di pemerintahan, nggak ada ajaran Islam dalam urusan pemerintahan, dia kurang apa? Kurang baca sejarah, ya, kurang baca sirah, nggak ngerti, gitu. Jadi ini harus paham. Apalagi misalnya menjauhkan umat Islam dari pemerintahan. Ya sudah, pemerintahan ini katanya nggak usah dengan syarat Islam, nggak bisa. Gitu, ya, ya. Bentar, jangan dulu ngobrol. Ya, seperti itu. Ya, ini yang kemudian Rasulullah SAW letakkan. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang itu. Umat Islam harus punya sistem pemerintahan, tidak. Itu yang kemudian meletakkannya itu adalah apa? Rasulullah, bukan karangan kita. Paham ya? Ya, tentu ini adalah syariat. Karena apa? Rasulullah SAW itu adalah tadi dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada dia itu mengikuti kawanmu ini, ya Rasulullah SAW ini mengikuti hawa nafsunya, kecuali dia mengikuti atau mengikuti bimbingan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW meletakkan dasar pemerintahan, ada majelis ummah pada waktu itu, ada yang disebut dengan amirul jihadnya, ada qodinya, ya, ada kemudian di situ syurtahnya. Itu adalah peletakan simpul yang paling kuat bagi umat. Ini yang pertama.
Yang kedua dikatakan di sini, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Mawardi, ya, telah diharamkan kepemimpinan penerus Nabi dalam mempertahankan agama dan mengatur urusan masyarakat, karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW Muhammad, ya, tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini Imam Baidawi mengatakan bahwa imamah atau khilafah adalah mengganti kedudukan Nabi dalam hal penerapan hukum syariat dan pelindung atas wilayah kaum muslimin. Maka tanpa imam, hukum-hukum syara tidak dapat diterapkan dan wilayah kaum muslimin tidak dapat dilindungi dengan baik. Nah, ini dia. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Rasul meninggalkan dua hal. Apa yang dalam umat Islam ini bisa pahami? Kenabian dan pemerintahan. Kenabian dan kepala negara, sebagai Rasul sebagai kepala negara. Kata Imam Al-Mawardi, haram melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Apa yang diharamkannya itu? Mengharamkan melanjutkan apa? Kenabian. Karena tidak ada Nabi setelah Rasul. Jadi kalau ada sekarang yang mengaku ada Nabi, saya Nabi baru, kalian cukup bayar 700.000 masuk surga. Ada tuh kemarin tuh. Coba bayar. Asik ya. Bayar 700.000 dapat sertifikat masuk surga kata dia. Kalian percaya nggak kok kayak gini? Enggak. Apa dia? Saya Nabi baru, saya Nabi yang kemudian bersama Nabi Muhammad dulu, Musailamah Al-Kazzab. Enggak ada. Ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi Musailamah Al-Kazzab. Gitu. Haram mengikuti, melanjutkan tadi kenabian. Tapi masalah pemerintahan ini yang kata Imam Al-Baidawi menjadi wajib, harus diikuti, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, makanya pada saat itu siapa yang dibayat untuk menjadi khalifah pengganti Rasul dalam hal apa? Pemerintahan. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nggak lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena untuk menjaga wilayah umat Islam, menjaga hukum-hukum syariat. Coba kemarin waktu kalau kita bahas dahulu, bagaimana kemudian para sahabat berselisih di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Coba, apakah dibawa ke Mekah, apakah tetap di Madinah, atau di mana? Di tanah misalnya Abu Musa Al-Asy'ari, atau siapa di tanah Abu Ayyub Al-Ansari, atau di tanah siapa misalnya. Diputuskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Rasul dimakamkan tempat dia wafatnya. Jadi di bawah tempat tidur Rasul digali, disingkirkan sedikit, digali, disitulah Rasul dimakamkan. Keputusan dari itu. Lalu keputusan juga dari pemimpin, dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada orang di Yaman, bagaimana? Gara-gara Rasul wafat, nggak mau dia bayar zakat. Gimana tuh? Perangi, pasukan semua berangkat, ya kan? Memerangi, menjaga keutuhan hukum-hukum syariat. Ada orang nggak mau menjalankan hukum Islam, gimana? Diperangi. Siapa yang memerintahkan untuk memerangi itu? Tadi pemimpin penerus Rasulullah dalam bidang pemerintahan. Paham? Jadi kalau misalnya kita setiap kali, misalnya ya, kalau tarwih misalnya, al khalifatu awal, nah disebutkan di situ ya, Bilal menyebutkan begitu. Al khalifatu awwalu sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu untuk diingatkan. Ya, diingatkan kepada umat bahwa umat ini punya pemimpin yang harusnya seperti para khalifah terdahulu. Yang ketiga,
Hadis di atas menunjukkan bahwa pemerintahan atau kekuasaan merupakan simpul yang paling penting yang menjaga agar simpul-simpul lainnya tidak terurai atau terlepas. Hal ini disebabkan karena penguasa atau imam atau khalifah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan Islam di tengah-tengah umat, melaksanakan batas-batas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan melindungi masyarakat. Coba, dia bertanggung jawab. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ya, imam itu pemimpin. Dia itu adalah pengembala, laksana seperti pengembala. Dia bertanggung jawab terhadap rakyat, terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya. Coba, Khalifah Abu Bakar, ada orang gak mau bayar zakat, diperangi, ya kan? Sampai orang ini mau menerapkan syariat Islam. Pada saat misalnya Khalifah Umar bin Khattab, ada rakyat yang kelaparan, orang kemudian seorang ibu yang pada saat Umar bin Khattab ronda melihat keadaan masyarakat, ya kan? Ada seorang anak yang nangis, ya, dengar cerita ini, tahu kan? Nangis terus menerus. Dia dengarin, ini kenapa? Nah, ini nangis terus menerus, ya. Nggak taunya dia kelaparan. Kalau di pondok nangis terus pengen pulang, enggak? Oh, enggak ada, ya. Gitu. Nangis, kelaparan. Bagaimana dia tahu lapar? Karena pada saat ini, pada saat dia dengar si ibunya itu gimana? Sebentar, nah, ibu lagi masak, sebentar matang, sebentar, nak, terus sampai tidak dengar lagi tangisan anak itu. Kenapa? Kecapean karena tidur, nangis terus menerus. Tidur dia, baru Umar bin Khattab, ada apa ya ibu, masak apa? Kok lama sekali? Padahal makanan pada waktu itu tuh tepung direbus. Tepung direbus itu gimana? Tepung direbus itu bubur gitu, ya kan, sebentar, ya kan, mateng, panas, air panas, sebentar makanlah dia, paham? Tapi ini lama sampai tertidur. Dilihat apa sih yang sedang dimasak? Oh, ternyata batu yang dimasak. Masya Allah, saking nggak punya makanan. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Tunggu sebentar, dia bawa, dia ambil dari gudang beras, dia panggul sendiri, ya kan? Pengawalnya Asim pada waktu bilang, saya yang akan memanggulnya ya Khalifah. Tidak ya Amirul Mukminin, tidak, saya yang akan memanggulnya. Karena apa? Nanti saya akan ditanya di hari kiamat. Masya Allah. Diberikan kepada si ibu tadi, dimasakkan bubur tadi, diberikan makan kepada anaknya yang tadi tertidur, dibangunkan supaya makan. Tanggung jawab pemimpin. Tidak boleh ada satu mulut pun dari rakyatnya kelaparan. Coba, sekarang ada nggak umat Islam memiliki pemimpin seperti Umar bin Khattab? Tidak ada. Hah? Ngaku-ngaku doang katanya. Ngaku-ngaku kayak Umar bin Khattab, tapi dia tidak peduli kepada umat. Gimana ini? Ini fakta, ya. Wah, susah. Loh, kenapa susah? Karena sekarang ini nggak punya duitnya, nggak punya anggarannya. Banyak duit kita, ya kan? Oh, yang dikorup aja luar biasa. Belum lagi yang disalahgunakan penggunaannya. Wah, Masya Allah. Ya, karena pemimpinnya nggak seperti Umar bin Khattab, karena pemimpinnya tidak lagi menerapkan syariat Islam, karena pemerintahannya tidak lagi kemudian dengan hukum Islam, karena simpul pemerintahannya telah diurai, sengsara umat Islam sekarang ini, ya, gitu, sengsara. Makanya para ulama dahulu dan umat Islam itu mendapati guncangan yang sangat hebat pada saat apa? Pada saat kekhilafahan Islam itu diruntuhkan. Dikatakan seperti Hazatul Anifah, seperti guncangan yang sangat hebat buat umat. Hancur umat, selesai sudah.
Ini yang harusnya kita paham. Jadi sangat penting karena untuk melindungi tadi. Belum lagi hukum yang lain, ya. Belum lagi hukum yang lain. Nah, terakhir dikatakan di sini. Imam Ahmad menjelaskan bahwa tanpa seorang imam sebagai pemimpin kaum muslim, maka akan terjadi fitnah, terjadi kekacauan, hancurnya simpul-simpul Islam akan diakhiri dengan hancurnya salat, dan inilah fitnah yang juga terbesar, fitnah yang terbesar. Sekarang banyak orang kemudian apa? Makanya ayah katakan kita di pondok ini keras, kalau kalian nggak sholat wajibnya keras. Jangan dikira nih nggak mau sholat wajib di pondok ini, wah nggak dididik di situ. Ya, itu juga di rumah kalian. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan kalau nggak kemudian mengikuti pengajaran untuk anak misalnya tidak mau sholat, dipukul, boleh dipukul. Ya, nah, ini simpul yang penting. Tapi simpul terakhir ini sudah digerogoti sekarang. Karena simpul pertama yang menjadi junnah pelindungnya itu gimana? Rontok, sudah rontok. Al-imamu junnatun, ya. Pemimpin itu adalah laksana perisai, pelindung dari penerapan syariat. Dirontokkan, nggak ada lagi perisai. Jadi kita ngelawan, sudah nggak ada lagi pelindung dalam peperangan atau pertempuran. Mana yang terakhir dari umat Islam simpulnya yang akan dihancurkan? Sholat. Coba, sholat. Wah banyaklah kemarin ya, nggak boleh sholat, jangan sholat, ada itu, ya kan? Dilarang untuk sholat, sholat untuk kemudian bahkan sempat yang luar biasa, sholat menurut nomor HP. Jadi nomor HP yang ganjil lebih dulu, nomor HP yang genap lebih belakangan. Susah amat. Kalau memang urusannya memang akan panjang, bikin tempat sholat yang lebih besar, kan gitu. Kenapa bikin yang lain? Kalaupun mau seperti itu, tapi terus diutak-atik sholat ini sampai nanti suatu saat lepas itu dari kaum muslimin, na'udzubillah. Kalau lepas sudah selesailah urusan ini. Makanya kita harus menjaga semua simpul-simpul ini, harus kita kembalikan. Bisa ya, pemerintahan simpul itu harus kita kuatkan nanti, ya kan? Simpul yang lain misalnya hukum-hukum hudud harus kita kuatkan, ya kan? Hukum-hukum jinayat harus kita kuatkan, ya kan? Hukum-hukum tentang masalah ekonomi harus kita kuatkan. Terus sampai masalah sholat harus tetap kita kuatkan di tengah-tengah umat. Agar apa? Agar umat Islam ini betul-betul kuat. Karena kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, pada Al-Quran, janganlah kamu berpecah belah. Paham? Ya, tentang hadis ini, tentang sistem pemerintahan yang penting ini. Ada yang mau ditanyakan? Ustazah mau menambahkan? Teman anak mau bertanya? Ada? Cukup? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada, kita tutup sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.